Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Prayudi sebagai guru seni budaya di MA Al-Ma'ruf Margodadi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1 di bab 2, yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, apa itu seni rupa 3 dimensi berdasarkan imajinasi? Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa ini dapat dinikmati atau dihayati dari beberapa sudut pandang. Karya seni rupa dapat dikatakan sebagai karya berdasarkan imajinasi karena artistik sebuah karya seni rupa dilihat dari keindahan dan keunikan berdasarkan imajinasi tema, dengan keberagaman media dan teknik yang digunakan. Contoh dari karya seni rupa 3 dimensi adalah perpaduan media kayu dengan logam atau media yang lainnya. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi dengan imajinasi. Jenis yang pertama adalah seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif. Seiring berkembangnya kebudayaan manusia, peran patung turut berkembang menjadi media komunikasi personal, serta objek estetis yang berfungsi memberikan pemenuhan rasa keindahan bagi manusia. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sifat peranan patung berubah dari yang bersifat khusus ke sifat yang umum. Perubahan peranan tersebut ditandai dengan beragamnya teknik, bahan, alat, serta makna yang diungkapkan dalam pembuatan patung. Nah, apalagi dengan sains dan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat, para seniman patung lebih percaya kepada ide-ide bentuk murni. Akibatnya, lahirlah karya-karya patung abstrak yang tidak lagi mengacu kepada bentuk-bentuk alami yang ada, seperti tubuh manusia, hewan, dan tanaman. Untuk jenis karya seni rupa 3 dimensi yang kedua adalah seni arsitektur. Dalam pemahaman kita, kata arsitektur sering tertuju pada konsep bangunan. Sebuah bangunan tidak saja dapat dinikmati dari segi fungsinya, tetapi juga dari nilai keindahan atau estetikanya. Pengertian lain dari arsitektur adalah seni yang dilakukan setiap individu untuk mengembangkan imajinasi atau mengekspresikan diri mereka dengan ilmu dalam merancang sebuah bangunan. Menurut Pak de Broadbent, arsitektur memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah artistic form. Dalam kategori ini, arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur yang fungsional diartikan sebagai suatu bentukan yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Jadi, dapat diambil patokan bahwa suatu bangunan harus mempunyai fungsi estetika untuk memperindah suatu karya arsitektur agar dapat dinikmati. Yang kedua, kontainer. Pengertian kontainer ini lebih mengacu atau mengarah pada fungsi perwadahan aktivitas, dalam arti bahwa bentukan arsitektur yang fungsional secara fisik adalah suatu yang mampu mewadahi suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, sehingga penikmat dapat merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, climatic modifier. Dalam kategorinya, pengertian fungsi ini lebih menunjuk bahwa bentukan arsitektur yang fungsional itu diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi, mengontrol, dan mengadaptasi dengan lingkungan fisiknya. Dalam hal ini adalah aspek iklim yang berlaku di sekitarnya. Arsitektur harus dapat menyesuaikan diri secara klimatologis dalam lingkungannya, karena kehadirannya menuntut fungsionalisasi dari berbagai aspek termasuk iklim. Yang keempat adalah environmental filter. Dalam pengertiannya,
Bangunan atau arsitektur berfungsi juga sebagai media filterisasi lingkungan. Lingkungan di sini bukan hanya bersifat fisik, tapi juga berupa lingkungan sosial. Nah, kategori ini juga mengandung pengertian bahwa arsitektur yang fungsional itu harus mampu mengadaptasi dengan lingkungannya dengan cara mengikut sertakan karakteristik-karakteristik dominan yang biasanya berlaku dalam lingkungan tersebut. Yang kelima adalah behavior modifier. Dalam kajian perilaku ini, arsitektur atau bangunan harus berfungsi sebagai pembentuk perilaku. Dalam tautan ini diyakini bahwa setiap olahan dalam suatu bentukan arsitektur pada gilirannya akan mampu memodifikasi, membentuk, bahkan memanipulasi tingkah laku seseorang secara aktif berinteraksi dengan bentukan arsitektur tersebut. Yang keenam, capital investment. Pengertiannya di sini adalah arsitektur berfungsi sebagai suatu investasi modal yang mengartikan bahwa adanya semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan. Investasi yang dimaksud adalah sebagai suatu upaya pemanfaatan sumber daya, baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Yang terakhir adalah cultural symbolization, yang artinya karya arsitektur yang berfungsi sebagai simbol budaya yang mampu memvisualisasikan karakteristik budaya tersebut. Untuk jenis karya seni rupa 3 dimensi yang ketiga adalah seni instalasi. Seni instalasi adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menyusun, merakit, dan memasangkan berbagai media seni, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga membentuk kesatuan realitas dan makna baru. Secara harfiah, instalasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu installation, yang artinya pemasangan atau menempatkan. Sehingga seni instalasi berkaitan dengan pemasangan sesuatu, yaitu karya yang akan dipamerkan. Berbeda dengan seni lukis atau seni patung yang tinggal dipajang, seni instalasi harus dipasang dan disusun terlebih dahulu karena terdiri dari banyak benda, baik komponen benda seni maupun benda lain di luar konteks seni rupa. Misalnya, terdapat batangan tali yang harus diikat sedemikian rupa pada karya. Bisa juga karya harus dirakit terlebih dahulu sebelum membentuk suatu kesatuan. Baik, itu tadi penjelasan materi seni budaya kelas 3 tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.